Good morning, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus atas kita semua. Kiranya hari ini, pagi ini, kita bangun dengan hati yang penuh sukacita, penuh syukur kepada Allah. Kita boleh ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk mari kita bersama datang bersyukur dan berdoa sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pagi ini kami datang di hadapan hadirat-Mu seraya menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Kami pagi ini bangun dengan kemurahan Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hidup. Itu karena Tuhan yang memberi nafas kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami rindu selama kami bernafas, kami rindu melakukan firman-Mu, memuliakan Tuhan. Untuk itu kami rindu mendengar suara firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, agar firman yang kami baca dan dengar akan boleh sungguh berbicara di hati, di manusia roh kami, sehingga olehnya akan menuntun langkah-langkah kehidupan kami semakin menyenangkan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Ya, kali ini, pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang mungkin kita sering kali dengar, tapi biarlah diingatkan kembali untuk kita lakukan ini. Ya, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah batu penjuru karakter Bapak Ibu, yang seringkali itu penting sekali, ya, harus ada dan nyata dalam hidup kita. Dan banyak dalam kehidupan kita seringkali kita diuji, ya, diuji, kesetiaan kita diuji, dilihat apakah kita didapati Tuhan sebagai orang yang setia di hadapannya atau tidak. Di hadapan sesama juga, bukan hanya di hadapan Tuhan tentunya, termasuk juga di hadapan sesama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, Mazmur 19 ayat 22 berkata bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow. Lebih baik orang miskin daripada pembohong. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu mau pilih mana? Mau miskin atau mau pembohong? Miskin maksudnya tapi tetap setia daripada seorang pembohong yang tidak setia. Ya, kaya tapi pembohong yang tidak setia. Lebih baik miskin tapi setia, maksudnya begitu. Ya, lebih bersiko lagi pasti pilihannya kan. Pengennya kaya, diberkati, semua hidup sukses, berhasil, tapi setia. Nah, ya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang penting. Ya, kalau seorang gadis ditanya mau calon suaminya yang mana? Yang berhasil karirnya, yang ganteng, ya, tetapi nggak setia. Atau yang sederhana bahkan miskin tapi setia. Coba ditanya. Paradoks dah. Coba, atau kita mau punya bawahan, mau pinter banget, wah punya banyak kemampuan, tapi nggak setia. Atau kemampuannya biasa, talentanya mungkin nggak terlalu banyak, tetapi dia rajin, baik, dan setia. Mana yang kita pilih? Bapak Ibu, pasti yang setia ya, pasti yang memiliki kesetiaan ya. Amsal 20 ayat 6 juga berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, jadi belum tentu orang baik itu setia Bapak Ibu. Banyak orang merasa dirinya baik hati, tapi ternyata didapati dia ternyata bukan orang yang setia. Siapa yang menemukannya? Ya, jadi arti kata kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan. Ya, ketaatan dalam perhambaan, ya, kepatuhan. Kesetiaan itu juga dapat dipercaya, dapat diandalkan. Jadi penting sekali, kesetiaan ini merupakan hal yang sangat utama yang Tuhan ingin dapati dalam setiap hidup kita.
Kalau kita lihat perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus tentang hamba yang baik, hamba yang jahat, dia penekanannya ujungnya pada hamba yang setia. Jadi hamba yang berkenan yang sampai akhir menyenangkan Tuhan adalah hamba yang setia. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kesetiaan itu yang harus nyata dan melekat pada kita dari awal sampai akhir. Nah ini dia. Ya, bukan hanya waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada situasi tertentu, bukan karena untuk tujuan tertentu, tetapi kesetiaan itu memang harus melekat pada diri kita. Ketika kita mengenal Tuhan, ya, kita mengalami kesetiaan Tuhan, dan kita mengalami juga karakter Kristus dalam hidup kita, setia sampai akhir, terus setia, konsisten terus. Kalaupun teguh hati, taat, patuh, dapat dipercaya, konsisten terus sampai akhir. Nah yang pasti setia kepada siapa? Ya kepada Tuhan tentunya. Ya, setia ayo terus mengiring Tuhan sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Ya, jemaat di Smyrna didorong untuk setia sampai mati. Terus berjuang sampai mati. Mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun susah, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pencobaan, bahkan aniaya sekalipun, kita harus tetap setia sampai mati, sampai akhir kepada Tuhan. Nggak ada alasan, nggak ada kondisi apapun juga. Sampai akhirnya kita menerima mahkota kehidupan. Amin. Nah yang berikutnya kepada siapa lagi? Banyak. Ya pastinya kepada pasangan hidup. Nah itu juga. Suami kepada istri, istri kepada suami. Ya kan, itu dia, benar-benar harus setia. Dan Tuhan benci loh kalau kita nggak setia pada pasangan kita. Ketika kita sudah berjanji, mengucapkan janji nikah satu dengan yang lain, suami istri, kemudian kita ingkari, kita berkhianat, kita selingkuh, kita jalan belakang, membangun hubungan dengan wanita lain atau pria lain. Tuhan benci, Tuhan benci ketika kita berlaku khianat, berlaku tidak setia. Ya Bapak Ibu, dalam segala perkara, dalam segala pikiran, perbuatan, perkataan kita, ya kita harus setia satu dengan yang lain, pasangan. Tentunya juga kepada siapa lagi yang cepat ya Bapak Ibu? Kepada sesama dalam membangun hubungan dengan persahabatan, pertemanan. Ayo jangan bahasanya, aduh sahabat ini nikam dari belakang. Nah kan begitu. Atau sahabat hanya di waktu suka, nggak di waktu sukar, nggak di waktu susah. Ya, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara dalam kesukaran, bukan saudara dalam kesukaan. Kesukaran dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam kesakitan. Nah itu teruji tuh kesetiaannya seorang sahabat itu. Benar nggak tetap mau bersahabat, mendampingi, saling menolong, menopang, memberikan encourage, ya kan, selalu berdoa. Waktu-waktu ketika sahabat kita, teman kita sedang mengalami juga kesukaran dan kesusahan Bapak Ibu. Juga kepada atasan, lembaga atau perusahaan di mana kita bekerja, berusaha bersama. Ya Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi harus taat, setia itu dalam segala hal terus. Pada atasan, pada pemimpin, Bapak Ibu harus setia. Sampai ya memang Tuhan percayakan lagi, bukan berarti nggak boleh pindah perusahaan. Tapi segala sesuatunya ada aturan mainnya, jelas, ya kan? Jangan lagi bekerja di perusahaan A, tapi Bapak Ibu bukannya memasarkan perusahaan A, memajukan perusahaan A, malah menolong perusahaan B. Nah itu namanya nggak setia, ya kan? Nggak setia. Juga kepada bangsa negara kita harus tetap setia. Dalam masa peperangan itu kesetiaan, itu loyalitas kepada bangsa negara juga harus ada. Dan inilah yang Tuhan mau, Tuhan dapati. Ayo setia di gereja lokal yang Tuhan tempatkan juga, belajarlah setia, tertanam, bertumbuh, berbuah, jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita Bapak Ibu ya. Amin untuk firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang setia karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang didapatinya tetap setia sampai akhir. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kembali dalam renungan pagi ini. Tuhan mengingatkan kami untuk hal yang sangat mendasar, yang sangat penting dalam kehidupan kami untuk kami miliki, yaitu karakter kesetiaan Tuhan.
Bapa, kiranya Engkau menolong kami untuk terus berlaku setia di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami. Tuhan tolong, walaupun kami banyak mengalami masalah, pergumulan dan tantangan, bahkan godaan untuk berlaku tidak setia, tapi kami mau memutuskan komitmen untuk tetap setia karena kami takut akan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sangat berkenan pada orang-orang yang setia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, yang bekerja, tetap bekerja dengan setia, yang berusaha, dengan partner, dengan kolega, Tuhan berkati tetap setia, yang juga Tuhan membangun hubungan dengan satu dengan yang lain, pertemanan, hubungan dekat Tuhan, suami istri, Tuhan tolong kami semua tetap melakukannya dengan kesetiaan yang tinggi ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan jalani dengan terus memandang kepada Tuhan, dengan terus mengangkat tangan kami kepada Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, buka jalan kami dan pimpin langkah kami. Terima kasih orang-orang yang kami temui, kami lepaskan berkat dalam nama Yesus. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu atas setiap kehidupan kami yang terus mau hidup setia di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kasih Tuhan. Tos setia sampai akhir. Amin.